Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Honda mengusung perangkat baru dalam tes MotoGP di sirkuit Misano, Selasa tanggal 6 September tahun 2022, dan Rabu. Marc Marquez bakal menguji swing arm aluminium baru buatan Kalex. Pabrikan yang bermarkas di Asaka itu terlanjur tenggelam di musim 2022, sehingga fokus pada pengembangan RC213V 2023. Terlepas dari jatuh bangun yang dialami belakangan ini, Honda tetap menjadikan Marquez sebagai acuan. Oleh karena itu, mereka berusaha keras mendudukkan juara dunia MotoGP 6 kali tersebut. Honda ingin mendapat konfirmasi dan masukan darinya, apalagi ada perangkat yang diganti. Sejak 2018 Honda menggunakan beberapa elemen berbahan karbon dan tidak lagi memakai aluminium, termasuk swing arm. Namun sepertinya pandangan mereka berubah lagi 3 tahun kemudian. Karena swing arm dan beberapa perangkat pendukung yang diuji selama 2 tahun terakhir tak kunjung memberi hasil memuaskan, Honda pun mencari terobosan baru. Tim asal Jepang itu akan memasang swing arm aluminium pada RC213V, komponen tersebut dipesan dari Kalex. Keputusan pabrikan berlogo sayap tunggal, memesan komponen dari luar, sungguh mengejutkan. Apalagi Kalex belum pernah memproduksi alat itu untuk digunakan di level tertinggi. Oleh karena itu, perlu diadakan tes demi mengetahui kesesuaian perangkat. Di sisi lain, Marquez juga perlu menguji sasis karbon, dan swing arm produk internal. Ada beberapa perubahan lain terutama elektronik yang disesuaikan dengan regulasi terbaru. Kurangnya keseimbangan dan stabilitas RC213V jadi masalah. HRC juga perlu memeriksa aerodinamika, titik lemah mereka dibanding lawan-lawannya. Defisit kian kentara ketika disandingkan dengan Ducati dan Aprilia. Ini jadi kala pertama Marquez bekerja dengan pembaruan aerodinamika di atas RC213V. Sejak turun di MotoGP Qatar, pembalap yang sedang dalam pemulihan operasi lengan kanan itu memakai setelan aerodinamika yang sama. Bicara soal inovasi aerodinamika, ada yang menarik dari hari pertama tes MotoGP di Misano. Honda sepertinya meniru fairing yang dipakai pada Aprilia RSGP dalam beberapa Grand Prix terakhir. Pada tes resmi di Barcelona lalu, Aprilia menurunkan aerodinamika baru pada fairing RSGP. Pada sisi bagian bawah fairing RSGP, terdapat bagian yang agak ditonjolkan keluar, mirip undakan tangga. Honda pun mencoba fairing dengan undakan kecil ini pada RC213V yang dites Marc Marquez, yang terbukti mampu membuat Aprilia RSGP kompetitif. Karena sudah 3 bulan absen akibat operasi lengan kanan dan pemulihannya, tentu saja fokus tes bagi juara dunia 6 kali itu adalah kondisi fisiknya. Satu yang harus ditekankan, pembalap tim pabrikan Repsol Honda asal Spanyol itu, mampu mencatat waktu lap terbaiknya dengan konfigurasi seperti ini. Setelah menjalani musim terburuk di kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor tahun ini, Honda memang berupaya keras untuk bangkit pada musim depan. Apabila semua elemen berfungsi dengan baik, maka Honda bisa membuat motor lebih baik dari musim 2023. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pabrikan Italia unjuk gigi dalam balapan di kandangnya, terlihat dari penghuni 2 baris terdepan. 5 penunggang Ducati dan 1 Aprilia akan adu kuat. Jack Miller akhirnya kembali ke pole position setelah 4 tahun. Rider Ducati Corse itu harus berduel sengit saat start dengan penggantinya musim depan, Enea Bastianini Gresini Racing, dan Marco Bezzecchi, VR46 Racing. Di belakangnya, ada 2 pemenang lomba di Misano siap mengukir lagi prestasi serupa. Finalis satu-satunya non-Ducati, bakal memulai balapan dari grid keempat. Di sebelahnya, Francesco Bagnaia menguasai MotoGP San Marino 2021, ingin menebus kesalahan.
Musim lalu, ia seharusnya bisa menghambat Fabio Quartararo, merebut gelar juara dunia lebih cepat kalau saja tak terjatuh di trek tersebut. Pecco kembali melakukan aksi merugikan pekan ini. Ia sengaja melambat dalam latihan bebas sehingga dihukum mundur 3 grid. Pembalap Ducati tersebut masih punya kans mendulang poin penuh hari ini. Francisco Bagnaia menegaskan bahwa fokus utamanya dalam MotoGP San Marino adalah dirinya sendiri. Pembalap Ducati itu tak ingin membuat kesalahan saat berlomba di Misano. Solusi jitu untuk meminimalkan dampak kerugian adalah dengan mengamankan front row grid. Hal itulah yang dilakukan habis-habisan oleh Pecco sepanjang jalannya sesi kualifikasi kedua Q2, Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Tetapi langkah Bagnaia tidak mudah. Dia harus menghadapi perlawanan sengit dari rekan sesama pengendara Desmosedici GP, yang juga mengincar posisi start terbaik. Pada akhirnya Italiano menempati urutan kedua. Dikarenakan penalti 3 grid, itu berarti Bagnaia bakal mengawali perlombaan MotoGP San Marino dari posisi kelima. Hasil ini terhitung bagus, mengingat Fabio Quartararo hanya mampu P8, sedangkan Aleix Espargaro ke-9. Alih-alih memikirkan starting grid 2 rivalnya tersebut, Bagnaia justru memilih untuk mengabaikannya. Dia ingin fokus agar tak lagi membuat kesalahan seperti dalam beberapa balapan sebelumnya. Pecco Bagnaia datang ke Misano berbekal selisih 44 poin dari Fabio Quartararo dalam klasemen MotoGP 2022. Secara matematis, Italiano masih punya peluang menapaki tangga juara. Namun El Diablo bukan lawan yang mudah dikalahkan. Itulah kenapa Bagnaia tetap mengkhawatirkan ancaman Quartararo. Walau akan memulai lomba dari baris ketiga, sang juara dunia bertahan diyakini dapat mengimbangi kekuatan Ducati, seperti saat putaran Red Bull Ring. Di sisi lain, jika melihat para pesaing yang ada di sekitarnya, Miller pun realistis dengan menargetkan peringkat ketiga. Sementara Fabio Quartararo, yang lolos kualifikasi di urutan ke-8, menjadi pengendara motor buatan Jepang terbaik kali ini. Untuk kedua kalinya, rider Yamaha Factory Racing tak mampu tembus 2 baris depan. Rapor buruk sebelumnya terjadi di Qatar. Kala itu dia menyelesaikan balapan P9. Perjuangan Quartararo tampaknya akan berat jika melihat dominasi Ducati. Keinginan menorehkan peringkat pertama untuk pertama kali di Misano sepertinya terancam. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.